Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang nantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu berkahi olehnya. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang sejuk ini. Allah mempertemukan kita kembali di masjid ini dalam rangka ta'lim insyaallah ya hadis Rasulullah SAW. Selawat dan salam semoga tersampaikan kepada kita, kepada musuh kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa nampak jelas sejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Para jamaah yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini adalah malam yang ke-24 dari bulan Rajab, insyaallah. Kita sudah sangat mendekati bulan Ramadan. Ini adalah pengingat bagi kita semua agar selalu mempersiapkan segala kemampuan, segala ketaatan, menambah lagi ibadah, menambah lagi kesungguh-sungguhan dalam beribadah Allah Subhanahu wa taala menyambut bulan Ramadan nanti. Pada malam hari ini kita telah sampai hadis yang ke-34 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi rahimahullah taala. Dan hadis ini sangat populer. Sering disampaikan oleh para dai, oleh para penceramah. Temanya adalah menghilangkan kemungkaran adalah salah satu hal yang fardu. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Ini hadis populer sekali. Mungkin sebagian kita sudah hafal. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila ia tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Dan itu adalah serendah-rendahnya keimanan. Jadi hadis ini sudah sangat masyhur, populer di antara kita. Cuman penerapannya mungkin masih jauh dari harapan dan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan dari Tariq bin Shihab Az-Zuhri, seorang tabi'in. Beliau mengatakan orang yang pertama kali memulai khutbah pada hari Id adalah Marwan. Marwan seorang khalifah dari Bani Umayyah. Kita tahu bahwa khutbah dalam salat Id sesudah atau sebelum, Pak? Sesudah salat atau sebelum salat? Sudah salat. Dulu pada zaman Bani Umayyah, khalifah yang bernama Marwan, beliau membuat hal yang baru.
yaitu memulai khutbah dulu baru sholat. Maka datanglah seseorang, orang ini mengatakan sholat dulu, ya, as-salatu qabla khutbah, sholat dulu baru khutbah. Maka Marwan mengatakan sudah ditinggalkan, qad turika ma hunalika, yang dulu sudah ditinggalkan. Maka Abu Sa'id ketika itu ada, amma hadza faqad qada ma alaihi, sungguh orang ini telah melakukan apa yang diwajibkan kepadanya, yaitu mengingkari penyalahan atau mengingkari ketidaksesuaian dengan sunnah Rasulullah. Kemudian Abu Sa'id menyampaikan hadis ini. Jadi ini kira-kira sabab urutnya, yaitu Khalifah Marwan yang ketika itu bila memulai ya, Eid itu dengan khutbah sebelum salat, ada seorang yang menegurnya, salat dulu wahai Khalifah, ya. Tapi Marwan tidak mendengarkannya, sudah ditinggalkan. Kemudian Abu Sa'id mengatakan dan menyampaikan hadis. Dalam riwayat lain, ini perbedaan riwayat dalam Bukhari Muslim, bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Abu Sa'id sendiri, Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menarik Marwan dan mengatakan ya, bahwa sholat dulu baru khutbah. Kemudian Marwan menjawab seperti yang disampaikan tadi. Maka ulama mencoba mengumpulkan dua hadis tersebut ya, bahwa orang ya, tadi seseorang, bukan Abu Sa'id Al-Khudri, mengatakan dengan lisannya namun tidak digubris dan tidak dengarkan oleh Marwan. Kemudian akhirnya Abu Sa'id Khudri yang ketika itu seorang sahabat menarik Marwan, tapi Marwan pun tidak mengikuti Abu Sa'id Khudri. Ya, jadi dalam beberapa fatrah, dalam beberapa masa dari Bani Umayyah ada kegelapan, Pak. Ya, ini misalnya masalah tidak sesuai dengan sunnah, bahkan pada zaman Umar bin Abdul Aziz, sudah saya sampai di sini atau belum? Mungkin belum. Ketika itu khalifahnya adalah Abdul Malik bin Marwan. Ini bapaknya Marwan. Abdul Malik bin Marwan ya, dengan Marwan itu mirip ya. Jadi pada zaman Abdul Malik bin Marwan ya, ada degradasi di mana orang-orang mengakhirkan sholat ya. Sudah ada zaman dulu. Kalau sekarang ya sholat subuhnya jam 3 ya, maghribnya jam 5:30, subuhnya jam 5:30 pagi ya. Sudah ada. Baru setelah itu digantikan oleh anaknya ya sama. Baru setelah itu adik daripada anak tersebut bernama Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan ya, beliau adalah khalifah yang soleh. Baru setelah itu Umar bin Abdul Aziz menggantikan sepupunya. Jadi itu adalah sabab wal wurudul hadis. Di dunia ini yang namanya pertarungan antara hak dengan yang batil itu adalah sunnatullah. Kalau semuanya hak semua, ya, nggak ada namanya nahi mungkar. Ya, ngapain diperintah semuanya sudah hak? Maka ada nahi mungkar, ada kebatilan. Ya, kalau semua batil semua, ya juga tidak ada yang menganggap itu hal yang mana yang ma'ruf, semua menganggap biasa. Ya, karena semua batil semua, tidak melihat yang ma'ruf yang mana tidak tahu. Maka ma'ruf dan munkar, hak dan batil adalah sesuatu yang terus berjalan sampai akhir dari kehidupan, akhir kehidupan, hari kiamat itu pasti ada pertarungan antara hak dan batil.
Maka mengingkari hal yang mungkar adalah suatu yang wajib. Dan itu disesuaikan dengan kondisinya. Ya. Dengan perbuatan, perkataan atau hati. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, yang urutan pertama adalah tangannya dengan perbuatannya, ya. Tangan ini enggak selamanya mukul gitu. Mukul, bukan, ya. Seperti yang dilakukan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri tidak memukul, ya. Menarik, ya. Menarik siapa? Khalifah ketika itu, ya. Abu Sa'id Al-Khudri tidak takut kepada khalifah. Kalau tidak bisa, maka yang dilakukan oleh seorang tadi tidak disebutkan namanya, dia mengatakan dengan lisannya. Dia jelaskan bahwa ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Memulai khutbah, ya, sebelum sholat, itu dalam sholat ini. Kalau tidak bisa juga, maka dengan hati. Dengan hati. Ya. Kalau tidak dengan hati juga, maka keimanannya tidak ada sesuai dengan hadis. Karena Rasul mengatakan, "Wadzalika adhaful iman," dan itu adalah serendah-rendahnya, selemah-lemahnya keimanan. Ya. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan, celakalah, hancurlah, binasalah orang yang tidak amar ma'ruf dan nahi munkar. Ibnu Mas'ud mendengar seseorang mengatakan celakalah orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ibnu Mas'ud mengatakan celakalah, hancurlah orang yang tidak mengetahui kemungkaran, tidak mengetahui kema'rufan, ma'ruf dan yang munkar di dalam hatinya, dengan hatinya. Dan jadi sekali lagi ini adalah suatu yang kita tahu. Maka urutannya dengan tangan, lisan, kemudian hati. Sekarang bagaimana hukumnya? Ya, ulama membagi. Ada yang fardu kifayah dan yang fardu ain. Yang fardu kifayah apabila melihat kemungkaran kebanyakan atau lebih dari satu orang Islam, maka wajib mengingkarinya, ya, cukup perwakilan saja. Jadi itu disebut dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu, ya, apabila dilakukan oleh sebagian, maka sebagian lagi tidak kena dosanya. Karena fardu adalah apabila tidak dilakukan dosa. Tapi fardu kifayah, sebagian melakukan, maka kewajiban dari yang lain itu sudah tidak kena lagi. Fardu kifayah. Sedangkan fardu ain, jadi tadi kemungkaran nih, orang lihat banyak, ya. Apakah harus, misalnya ada orang melakukan kemungkaran, kita tahu, ya, berjudi misalnya, yang melihat 20 orang, apakah mesti 20 orang turun semua? Ya, tidak usah, ya, perwakilan. Itu fardu kifayah. Jadi beberapa orang banyak, ya, melihat kemungkaran tersebut, tidak mesti semuanya ayo ikut semua, ya. Walaupun, ya, secara bukan secara hukum, ya, mungkin lebih berani kalau bareng-bareng ketimbang sendiri, ya. Takut sendiri malah dikeroyok gitu. Ya, makanya datang ini kemungkaran, tapi yang ngomong cukup satu, ya. Adapun yang fardu ain apabila seseorang melihat kemungkaran seorang saja, ya.
tidak 2, tidak 3 ataupun jamaah, maka wajib baginya untuk mengatakan, ya, menjelaskan kepadanya bahwa hal tersebut adalah hal yang munkar. Berkaitan dengan kemungkaran, jadi kita tahu bahwa Bani Israel, orang-orang Yahudi itu adalah orang yang paling sering meninggalkan, mengabaikan kemungkaran. Surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79, Allah berfirman, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun." Dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa ibn Maryam. Kenapa? Karena mereka maksiat dan melampaui batas. Bukan itu saja, mereka tidak nahi mungkar, mereka tidak melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Sehingga ulama ketika mentafsirkan surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, jumhur ulama Mukatsir dan lain-lainnya, mufassir kebanyakannya menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan al-maghdubi 'alaihim, orang yang dimurkai Allah adalah orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi itu tahu tapi tidak menjalankan ilmunya, tidak menjalankan pengetahuan atau ilmu yang mereka ketahui. Sedangkan orang yang tersebut adalah orang Nasrani. Sama seperti ini, mereka tahu tapi mereka tidak larang. Mereka mengganti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah saja ada orang menanyakan kepada pendeta Yahudi, bagaimana hukum tentang rajam? Ya, hukum orang berzina. Kata pendeta, tidak ada. Maka Rasulullah coba lihat, jangan kau sembunyikan, ya, hukum tersebut. Mereka menyembunyikan hukum tersebut. Jadi Bani Israel, ya, dalam Al-Quran disebutkan sebagai kaum yang tidak nahi mungkar. Tidak semuanya, tapi alladzina kafaru, yang kafir, dan itu kebanyakan mereka. Ada satu hadis yang berkaitannya. Mungkin hadis ini pernah kita dengar, namun jarang disampaikan. Ini lebih panjang hadisnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini riwayat Bukhari dari salah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan terjemahannya. Perumpamaan orang yang berjalan di dalam hududullah, di dalam batasan-batasan Allah. Jadi orang yang menjaga batasan-batasan Allah, dan orang yang masuk dalam batasan-batasan tersebut. Kita sudah sampaikan apa itu batasan-batasan Allah. Oke. Haddada hududan fala tudayyi'uha. Ada hudud, ya, batasan-batasan, jangan engkau sia-siakan. Jadi ada orang yang menjaga batasan-batasan tersebut dengan melakukan syariat. Ada orang yang masuk dalam batasan-batasan tersebut dengan melakukan kemaksiatan. Rasulullah memberikan perumpamaan, yaitu seperti satu kaum yang mereka mengundi, ya, istahamu ala safinati, mengundi siapa nih yang mau di atas, mengundi untuk menaiki perahu. Di perahu ini kan biasanya ada bagian atas, bagian bawah. Ini perahunya besar. Saya mau yang di atas. Kata yang satu, saya mau di bawah. Oke, kita diundi aja. Karena semuanya ada yang mau di bawah, ada yang di atas, ya. Kalau gue pernah naik perahu atau
Kapal laut ya. Paling enak di mana Pak? Kalau kapal besar enakan di bawah atau di atas? Di atas ya. Kalau di bawah terasa sekali ombaknya. Biasanya memang agak atas ya. Tengah-tengah enak. Tapi kalau misalnya bawah itu kerasa sekali. Nah ini permohonan Rasulullah SAW yang diberikan kepada sahabat bahwa ada kaum yang mereka ingin ya menempati kapal laut perahu besar ya, yang ingin di atas, yang satu ingin di bawah, maka diundi. Maka undian itu terbagi, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kemudian Rasulullah mengatakan, orang yang di bawah apabila mencari air, kan di bawah nih, mereka melewati orang yang di atas dan mengatakan, bagaimana kalau kami, ini perahunya besar Pak ya, mungkin naik ke atas karena terlalu besar ya, mau ngambil air susah ya, kalau orang di atas kan gampang. Bagaimana kalau kami melubangi sedikit saja ya, dilubangi aja sedikit biar gampang ambil airnya begitu ya. Dan orang di atas tidak akan kenapa-kenapa. Walam nu'dziban fawqan. Kalian tidak akan. Ini perumpamaan yang luar biasa. Jadi mereka bilang ke orang di atas, usah nih ambil air ya, kita bolongin dikit ya di bawah. Enggak mampu. Kata Rasulullah, apabila mereka meninggalkan hal tersebut, apabila orang yang di atas membiarkan, ya udah nggak apa-apa, ya dilubangi dikit ya. Wa ma aradu, dan mereka tidak ingin merubah hal tersebut, ya tidak ingin nahi mungkar, maka mereka akan hancur semua. Ya. Kalau melakukan perjalanan sebesar apapun bahtera itu ya, dari Pulau Jawa ke Mekah ya, ke Jeddah, nggak usah ke Jeddah, ke Aceh, dibolongin sedikit saja ya, buat ngambil air begitu, itu lama-lama akan apa? Ya, akan tenggelam. Nah itulah perumpamaan yang diberikan Rasulullah. Kalau mereka meninggalkan tersebut, orang yang di atas, udahlah biarin aja, kasihan kan naik ke atas ya, maka mereka akan hancur semuanya, orang yang di atas dan orang yang di bawah. Yang salah yang mana? Dua-duanya salah. Tapi kan yang bolongin yang di bawah, iya, tapi yang di atas tidak melarang. Ya udah biarin aja lah, nggak apa-apa ya. Ya susah ke atas, perahunya terlalu besar, bolongin aja dikit ya. Ya. Dan apabila mereka yang di atas akhadhu ala aydihim, enggak boleh melarang, jangan, maka mereka semua akan selamat. Inilah perumpamaan nahi mungkar, sama seperti kita. Jadi kalau ada kemungkaran, walaupun kita rajin sholat, alhamdulillah ya, insyaallah saleh semua, tapi ada kemungkaran, kita diamkan, maka tidak menutup kemungkinan siksaan Allah ya, itu akan mengenai semua orang yang ada di situ. Orang-orang Bani Israil dulu ya biarin aja lah ya. Mau tidak beribadah, mau syirik ya kan, sampai mereka membuat Tuhan dari sapi betina ya. Siapa yang mengingatkan mereka? Apakah Bani Israil? Bukan, Nabi Musa alaihissalam langsung. Kenapa kau menjadikan sapi betina sebagai sembah? Jadi mereka ada kebiasaan untuk tidak nahi mungkar. Baik, itu hadis yang luar biasa. Sehingga tadi yang dibacakan oleh Imam itu, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
ayat selanjutnya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ciri dari umat Nabi Muhammad SAW itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu cirinya. Ya. Cirinya itu, Pak. Jadi tidak ada, insyaallah umat ini umat dan memang umat yang terbaik, umat Islam adalah umat yang terbaik dengan kelebihan ini. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat ini maksud saya umat setelah generasi awal. Generasi awal tidak ada masalah. Mereka bermaksud nahi munkar sebagaimana dilakukan Abu Sa'id Al-Khudri jelas. Takut sama khalifah ditarik, ya, tapi khalifah nggak mau. Ya. Maka kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, sebagaimana generasi terbaik ya, para sahabat, maka hendaklah kita amar ma'ruf nahi munkar. Itu ciri umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian, nah ini penting saya sampaikan, ini sudah terjadi dulu pada zaman sahabat. Sebagian orang menganggap ya nggak apa-apalah, yang penting kita baik. Orang mau tidak baik ya nggak masalah. Orang mau zina, mau melakukan dosa, ya bukan urusan saya. Kan gitu. Urusan saya mereka mah. Dulu sudah terjadi pada zaman sahabat, ya. Ada orang yang menggunakan Al-Quran tapi memahaminya salah, yaitu surat Al-Maidah ayat 105, ya alladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian atas diri kalian, ya, jagalah diri kalian, ya, tidak akan memadaratkan kalian orang yang sesat apabila kalian telah mendapatkan hidayah. Maksudnya, wahai orang yang beriman, jaga diri kalian. Kalau ada orang sesat, nggak masalah, kalian adalah orang yang mendapatkan hidayah. Maksudnya, sehingga tidak benar kalau ada orang yang mengatakan, ya, saya tidak ingin menyebut namanya, kalau ada 1 juta Lady Gaga atau siapa datang ke Indonesia, imannya kita tidak akan berubah. Itu tidak benar. Sama saja seperti memahami ini, ya. Karena tidak ada jaminan, ya, apabila satu kemaksiatan atau 1000 kemaksiatan ada di depan kita, tapi kita tidak nahi mungkar, bisa jadi kita masuk ke dalam kemungkaran itu. Ya, kita hidup di kampung, ya, yang rajin sholat, ibadah, cuman kita doang, ya, kanan kiri, ya, mabuk-mabukan. Ini kerjaannya hukum yang satu, dunia malam. Itu gimana? Ya. Apakah benar seperti itu? Ya. Kalau ada 1000 kemaksiatan, ya, tidak akan pengaruh iman saya. Itu adalah hal yang tidak boleh dikatakan, ya. Karena kemungkaran itu bukan seperti itu konsepnya, sehingga Abu Bakar ketika mendengar orang-orang menggunakan ayat ini marah. Bukan itu maksudnya, ya. Ya, bukan itu maksudnya bahwa kalian sudah beriman nggak masalah kalau orang sesat, ya, orang main sesat. Dan menyampaikan hadis Rasulullah, sesungguhnya manusia apabila melihat kezaliman, kemudian mereka tidak menahannya, maka ausyaka, hampir saja Allah akan, ya, memberikan siksaannya secara menyeluruh kepada mereka. Jadi seperti itu, ya, jadi tidak ada istilah kemungkaran banyak, nggak masalah. Dan tentunya kemungkaran di sini adalah kemungkaran yang sudah pasti, Pak, ya, yang sudah pasti, yang sudah tidak ada khilaf, ya. Kalau orang berzina, sudah mukhamar, itu sudah mungkar jelas, ya, harus dirubah. Praktek syirik dan lain-lainnya itu harus dirubah. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jadi
banyak ya hal-hal yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Namun penting juga ya nasihat. Selain amar ma'ruf nahi munkar juga nasihat. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak selamanya menggunakan biliat ya berarti dipukul dong. Jadi biliat adalah orang yang mempunyai kekuasaan, Pak. Ya, kekuasaan itu pemerintah ataupun dia memang mampu gitu. Seperti yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada masa munasahah ya. Saling menasihati ya. Dinasihati itu juga termasuk dalam nahi munkar ya. Juga dengan hikmah. Perlu jadi dilihat kondisi daripada satu kemaksiatan. Jadi jangan langsung ayo misalnya. Tidak juga seperti itu ya. Bakar atau apa begitu. Ada pendekatan-pendekatan terlebih dahulu ya. Sesuai dengan kondisinya bagaimana. Kalau sudah parah, tapi kalau misalnya masih personal ya misalnya ada preman tiba-tiba dia langsung kita ngomong, kamu begini, kamu neraka. Tidak seperti itu ya, harus ada munasahah pendekatan. Kalau masih personal, kita tahu orang tersebut ya, oh si fulan itu kan tetangga saya, kok dia begini, kita dekati, kita nasihatinya. Itu munasahah, jadi tidak langsung ya, dilihat kondisinya. Tapi kalau misalnya sudah menjadi grup, menjadi satu komunitas yang banyak, itu beda lagi misalnya. Tapi kalau misalnya masih personal beberapa orang ya, dan masih tetangga ataupun saudara ya, ataupun kerabat, maka dilakukan pendekatan terlebih dahulu dengan hikmah ya, dan mau'izah hasan. Kemudian tadi yang saya sampaikan, jadi ulama mereka dengan lisan mempunyai kewajiban untuk nahi munkar. Di Indonesia ada MUI dan lain-lainnya. Umarau juga apalagi ya. Jadi umarau itu yang paling berwenang. Oleh sebab itu pemimpin itu menentukan, Pak ya. Jangan sia-siakan. Pilihlah pemimpin yang amar ma'ruf nahi munkar. Ya kalau ulama cuma bisa ngomong doang kan. Apa berani seperti Abu Sa'id Al-Khudri? Berani. Kalau berani Umarah ya, yang punya wewenang hukumnya bagaimana ya, kemudian mempunyai perangkat-perangkat, mempunyai ada polisi, ada tentara dan lain-lain, bisa amar ma'ruf nahi munkar sebenarnya. Jelas. Kemudian hal lain yang perlu saya sampaikan, jadi orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu adabnya ya, harus melakukan apa yang dia perintahkan, menjauhi apa yang dia larang. Ini penting nih ya, karena Allah berfirman, ya alladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang engkau tidak kerjakan? Dosa besar sisi Allah engkau mengatakan apa yang engkau tidak kerjakan. Jadi dia nyuruh orang sholat, dia sendiri nggak sholat. Jangan zina, sendiri tukang zina. Ya. Jangan minum khamar, ya. Dia sendiri malam-malam minum khamar, nggak ketahuan ya. Malamnya mabok, pagi-pagi bilang jangan minum khamar. Nah ini larangannya luar biasa dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Artinya ada seorang pada hari kiamat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka, kemudian perutnya tandalik ya, jeroannya keluar semua. Ya, berputar-putar isi perutnya, putar-putar mengelilingi dia. Sehingga orang yang neraka mengatakan, ada dialog, ada hadis ini, hadis sahih. Kenapa engkau fulan? Ya, bukankah engkau amar ma'ruf nahi munkar? Ya, tiba-tiba engkau masuk neraka, kemudian
isi perutmu itu keluar semua dan memutar-mutar itu kan. Bukankah kau berwahyu mungkar? Maka orang ini mengatakan, iya, aku amar ma'ruf tapi tidak melakukan yang ma'ruf. Ya, aku nyuruh orang sholat, zakat, ya. Aku tidak sholat, tidak zakat, ya. Dan aku melarang yang mungkar, tapi aku melakukannya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi itu balasan hadis Bukhari dan Muslim. Baik, yang terakhir adalah bahwa tadi disebutkan bahwa iman itu ada maratib, ada tingkatan, dan itu jumhur ahli sunnah ya, sunnah jamaah meyakini bahwa iman itu memang ada tingkatannya, dia yazidu wa yanqus. Iman juga kadang naik dan kadang juga turun. Karena manusia tidak selalu naik terus, kadang ya turun. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mengikuti kajian-kajian seperti itu. Jadi kajian-kajian hadis atau kajian apapun ya, perlu saya sampaikan, bukan hanya keilmuan saja ya. Bukan hanya nanti pinter debat ya, tapi juga sisi daripada keimanan tersebut ya. Protek terhadap diri kita, protek diri kita dari hal-hal yang mungkar, itu penting ya. Ada tazkiyatun nufus juga, kita menjadi lembut ya. Tanpa itu maka pelajaran apapun, pelajaran agama apapun, kalau hanya ilmu belaka, itu tidak akan memberikan manfaat. Dulu saya ketika di Maroko, kita buat, ada teman saya dia kelas, orang dari Sahil Aj, negara Afrika, Gading apa gitu, pantai Gading apa? Oh. Dia pernah belajar di Tunis ya. Jadi di Tunis ini termasuk negara sekuler yang luar biasa ya. Dia belajar syariah ya. Dan salah satu guru fikihnya itu, dia kasih lihat fotonya, lah Allah. Orang ibu-ibu ya, pakai jas tapi tidak pakai jilbab. Ini lebih parah lagi dari Indonesia. Jadi mempelajari fikih, hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak melaksanakannya. Itu biasa katanya kalau di Tunis. Itu biasa. Jadi orang belajar fikih, pakaiannya kebuka gitu ya. Perempuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari siksa dan murkanya, dan kita berdoa agar kita disampaikan kepada Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari persatuan pemungkaran. Di sini ada yang dari awal-awal dari udah ini proses yang sekarang Habib Rizik itu dia selalu kan kalau ada yang minuman keras, yang proses yang itu selalu dia putih proses. Cuman dia caranya anarkis gitu ya. Cuman yang saya tanya bagaimana proses hukumnya? Dia mencegah itu tapi dia tindakannya anarkis. Itu berlawanan enggak? Itu ada pertanyaan saya. Jadi kalau kita berbicara masalah hukum fikih, sebenarnya yang prosedural itu ya seorang hakim. Ya, hakim ini artinya pejabat dan penguasa. Tapi ya sayangnya penguasa kita tidak ada gitu ya. Mungkin sebagian daerah perdanya ada, perda syariah atau perda masalah miras begitu ya, keras, tapi sebagian lagi tidak ada. Jadi kalau kita berbicara masalah wewenang, sebenarnya yang berwenang itu adalah pejabat, penguasa. Kita masyarakat sipil biasa tidak memiliki hak tersebut. Iya. Jadi kita sebatas bilisan. Ya, tapi kalau sampai menangkap ataupun itu adalah sebenarnya tanggung jawab ya, bukan bidang tanggung jawab, itu tanggung jawab kemarau. Ya, silakan.
Ya, itu sudah kita melakukan kewajiban. Seperti yang kata Abu Sa'id, faqad adda ma alaihi. Itu sudah melakukan kewajiban. Kalau masih begitu juga, kita tidak dosa. Ya, kita sudah melakukannya. Ya. Yang dosa itu kalau kita diam. Ya. Kita diam. Sekarang kita bisa Atau aful iman kalau diam. berdoa saja itu saja. Iya. Tangan Sudah. karena belum sampai lah terjadi. Tapi sudah tokoh lingkungan melibatkan tokoh hukum, tapi di tokoh hukum dia oke. Tapi sekarang masih melakukan. Itu bagaimana? Kita tadi bicaranya berdoa saja kalau orang itu bisa disahkan. Iya. Dinasihati lah. Nasihatnya tidak bisa. Nggak bisa juga. Kasusnya apa? Oh, berzina. Perzinahan itu seperti candu. Ya. Kalau dia tidak ada dari dirinya sendiri dan terus bergaul dengan susah. Tapi kalau dia mau diajak ke masjid, ya, insya Allah. Ini itu dia. Sudah mungkin itu sudah. Seolah-olah dia sudah ada neraka masuk. Ya kita hanya bisa berdoa. Sudah diperingatkan, ya. Masih ada 5 menit lagi. Kita nasihati, ya, kalau bisa. Nggak bisa, ya. Sudah dicoba. Ya, kita doakan. Itu juga termasuk daripada mengingkari kemungkaran, ya. Berdoa agar dia diberikan petunjuk, ya, karena sudah jalan, kita sudah lakukan. Ada lagi, Pak? Lagi. Baik, sebagai tambahan, jadi bulan Rajab ini bulan yang salah satu bulan yang diharapkan Allah SWT. Ini tambahan saja. Di antara peristiwa-peristiwa yang sering disebutkan itu adalah Isra dan Mi'raj. Malam ke-27 Mi'rajnya di bulan Rajab. Walaupun ya ulama lain kebanyakan mereka mengatakan pada Rabiul Awal. Jadi ada 2 pendapat. Nah, ada satu kejadian lagi, ini sebagai tambahan saja, yang jarang disebutkan. Dan tidak ada perbedaan tentang kejadian ini bulan Rajab, yaitu hijrah ke Ethiopia. Hijrah bukan hanya sekali, Pak, 3 kali. Ke Ethiopia 2 kali, baru ke Madinah. Terjadi pada bulan Rajab. Tahun 5 kenabian, malam kelima bulan Rajab, Rasulullah mengizinkan para sahabat. Kenapa sih para hijrah sering bertanya, ada pertanyaan pada saya? Karena untuk mengamankan para sahabat. Suasana mencekam setelah dakwah secara jahriyah, Rasulullah mengizinkan untuk ke Ethiopia. Sahabat menanyakan kenapa Ethiopia, Rasulullah karena di sana ada raja yang tidak ada kezaliman di sisinya. Tidak ada orang melakukan kezaliman dan tidak ada juga orang yang dizalimi, ya. Dan kenapa Ethiopia? Karena Ethiopia sudah dikenal oleh Rasulullah sebagai partner bisnis. Dulu Ethiopia termasuk membawa income terbesar juga di Makkah. Tapi sekarang Ethiopia berubah menjadi negara termiskin. Alhamdulillah, ya. Semoga Indonesia tidak seperti itu dan semoga Allah membukakan pintu-pintu rezeki bagi saudara-saudara kita di Ethiopia. Ya, baru setelah itu 2 bulan lebih di Ethiopia, balik lagi, ya, karena mendengar kabar orang musyrikin masuk Islam, diperintahkan lagi untuk hijrah ke Ethiopia. Yang kedua di bulan Syawal di tahun yang sama, ya, dengan jumlah yang lebih banyak, 100 sekian sahabat, dan baru setelah itu sampai tahun 13 kenabian mereka melakukan hijrah ke Madinah. Mungkin itu saja sebagai tambahan, ya. Intinya bulan Rajab ini banyak kejadian, ya, salah satunya adalah hijrah. Baik, kita cukupkan dengan